Tempelin di. Wis, oke, sebelumnya kita ini sudah berada di depan stasiun Mandala Krida, di mana bertepatan langsung dengan depo sampah di Mandala Krida ini. Kita langsung bertanya-tanya kepada Bapak siapa nih? Saya Bapak Lauri. Bapak Lauri. Di sini Bapak Jual lontong sayur Sumatera. Oh, penjual lontong sayur Sumatera. Berarti dari Sumatera ini? Iya. Oh, Iya. Dari Padang? Kakak ipar Padang. Oh, dari Saya Padang. Jawa. Oh, berarti udah, ini udah. Ini mana nih, bro? Kalau menurut Bapak tersendiri, Bapak sebagai penjual apa, Bapak? Iya. Penjual kaki lima ya? Penjual kaki lima, apa target khusus yang ingin dicapai tentang apa ya? Upaya pemerintah dalam menanggulangi sampah di depo Mandala Krida ini, Bapak? Ya, lebih cepat pemerintah untuk menangani soal sampah lebih bagus. Kan juga udah ada Mas Jos tuh, Iya. masyarakat olah sampah itu ya, Mas Jos tuh ya, Mas Jos ya, kan udah ada Mas Jos, itu udah ada mendingan. Karena setiap kampung pasti bersih lingkungan sendiri, Ya. bank sampah, ini yang non organik kan dalam lain pilah-pilah. Ya. Yang Kalau ya, Kalau dari Bapak sendiri untuk sebagai pedagang kaki lima, apakah sudah membedakan atau memilah sampah yang organik dan anorganik? udah dari dulu udah itu. Udah dari Sudah, dulu. Iya, sudah pulah itu udah. Dari tahun 2024, 2025 lah. Iya. 2024. Sudah mulai lah, sudah. Tidak aja, ada lama itu, udah lama. Oke, kalau masalah untuk pembuangan sampah yang dari masyarakat ke dalam depo itu, apakah untuk saat ini masih sulit atau sudah mudah, Bapak? Enggak sulit kalau dari kamu kan mudah. Soalnya kan setiap bulannya kan bayar. Oh iya, Setiap bulannya bayar, ada yang 20, ada yang 30, ada 50 gitu. Kalau di kampung kan gitu. iya, Jadi kalau soal sampah itu kampung pasti bersih. Kan ada yang sudah ada yang ngambilin iya. Itu diambilnya per kakak atau gimana? per kakak pakai gerobak Oh iya. Iya. Jadinya untuk bayar 20.000 tadi untuk per rumah ya jadinya. per rumah. Ya. Ya, oke, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak mengenai pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta ini, Bapak? Harapannya? Harapan saya ya pengelolaan sampah lebih baik Ya. dan kalau lebih baiknya soal sampah ini sudah ditangani. Oh iya. Itu aja. Iya, harapan kan itu jelas sangat mengganggu. Dan itu pernapasan dan ini kan jelas-jelas membuat polusi udara ini. Iya. Jelas. Baunya sangat menyengat ini. Iya. Ya, setidaknya pemerintah harus menangani lebih cepat. Itu aja harapan saya. Oh iya. Ya, untuk wawancara kali ini mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin saya tutup. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Iya, Bapak. iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Mas, mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya, profesi dan juga umur. Oke, perkenalkan nama saya Farel Ridananta. Umur saya tahun ini 21 tahun. Untuk pekerjaan saya di sini sebagai penjaga kosan di daerah Yuharjo. Mungkin kami di sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Topiknya itu mengenai dampak kebijakan larangan sampah organik di depo sekitar Kota Yogyakarta terhadap lingkungan sekitar lebih mendalam di depo Mandala. Oke, langsung masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, Masnya sebelumnya mengetahui adanya kebijakan larangan membuang sampah organik di depo Mandala nggak ya, Mas? Oke, jujur ya Mbak, mungkin untuk informasi mengenai sampah organik di TPA Mandala itu, saya sebagai warga di sini belum mendapatkan info. Mungkin entah saya yang kurang update sama pemberitahuan dari RT atau memang belum ada pemberitahuannya dari pusat, dari pengurus tempat sampah itu. Mungkin dari Masnya ini
setelah adanya peraturan itu kan emang belum ada informasi yang didapat, tapi apakah ada perubahan kondisi lingkungan? Mungkin dari beberapa bulan terakhir ini dari kebijakan yang sudah diterapkan tersebut, mungkin misal adanya bau yang tidak sedap atau adanya mungkin di masyarakat sekitar rumah masnya itu ada yang kesulitan untuk membuang sampah organik atau bagaimana? Kalau di warga RT di sini, mereka mau buang sampahnya itu masih campur-campur, Mbak. Jadi sampah organik, sampah anorganik, sisa makanan, kaleng, plastik itu masih jadi satu, terus dikumpulkan sama ada orang petugas di sini mengumpulkan jadi satu gitu. Jadi buat pemilahannya secara tidak langsung itu tidak transparansi gitu kan. Terus kalau misalnya terkait bau ya, bau kalau misalnya di daerah sini mungkin nggak keras, cuma kalau misalnya kita berkendara atau melewati daerah di TPA Mandala itu kerasa cukup bau gitu. Jadi dapat disimpulkan kalau di sini memang belum ada peraturan ketat untuk pemilahan sampah organik dan anorganik. Mungkin kalau masnya misal lewat di dekat Mandala atau di Depo Mandala 3, apakah banyak mungkin transportasi kendaraan sampah yang melintas itu banyak ya, kalau misal masnya awasi dari luar atau mungkin sering lewat atau gimana? Kalau kendaraan besar yang mengangkut sampah itu biasanya ini sih Mbak, jam-jaman. Jadi kadang ada beberapa 1 sampai 2 truk. Biasanya pagi di hari Jumat Sabtu Minggu. Kalau buat di siang sampai malam itu jarang sekali. Cuma kadang ada beberapa mobil truk itu yang parkir di sana, dan itu juga cukup mengganggu sebenarnya kalau misalnya kita atau saya mau melewati daerah tersebut. Jadi memang udah ada jadwalnya ya itu pengangkut sampahnya itu pagi atau siang? Biasanya cuma kalau saya kadang lewat pagi itu ada, cuma kalau misalnya udah malam atau udah rada sore itu mobil pengangkut sampah itu udah hanya beberapa gitu. Mungkin sekitar sini atau mungkin juga di sekitar Depo Mandala 3 itu ada banyak ya mas kira-kira masyarakat yang membawa sampah organik, kalau misalnya masnya tahu atau memang nggak tahu, masnya membuang sampah organik di Depo, padahal kan sekarang mungkin sudah tidak boleh, atau malah itu yang memilah langsung dari petugasnya, jadi petugas langsung membawa ke Depo. Oke. Kalau dari warga sini sebelum ada buat imbauan untuk memilah sampah sendiri, mungkin asumsi saya paling kalau misalnya adanya harusnya tempat itu nggak boleh ada sampah organik, harusnya dari sana yang udah ada pengurusnya buat memilah sampah antara organik sama anorganik. Mungkin dari responnya mas sendiri setelah mendengar ada peraturan kebijakan tidak boleh membuang sampah organik di depo, itu responnya gimana mas? Mungkin lebih baik atau malah lebih menyulitkan masyarakat? Terkait menyulitkan atau tidaknya itu masih asumsi ya Pak, masih tabu ya, masih belum terjelaskan. Mungkin menurut saya sampah anorganik kalau misalnya dipilah harus punya tempatnya sendiri, jadi nggak hanya punya solusi buat buang sampah di situ, tapi tetap harus punya solusinya juga. Jadi harus dipikirkan juga nanti sampah organik mau taruh di mana atau mau diolah seperti apa gitu. Mungkin selanjutnya itu ada bagaimana apakah ada kendala misalnya nantinya memang diwajibkan dari masyarakat itu mengolah sampah organiknya sendiri, misal dari mana sendiri nih, misal memiliki sampah organik tapi pemerintah belum memiliki tempat pemilahan khusus organik, jadi masyarakat diwajibkan untuk misal mengolah menjadi pupuk atau mengolah menjadi sesuatu yang memang dia akan terurai, itu apakah ada kendala atau memang bagaimana dengan itu? Kalau saya sendiri sebenarnya saya udah mulai sedikit memisahkan antara sampah
bekas makanan sama sampah plastik. Kadang saya setiap ada sisa makan itu saya sudah dipisahkan terlebih dahulu. Jadi tempat sampah buat yang plastik yang non organik sama sisa makanan itu non organik itu berbeda. Tuh, jadi tapi tetap ini sih Mbak, apa masalahnya tuh kalau udah disatuin di petugas yang suka nyamper itu pasti bakal jadi satu sama mereka. Jadi itu ya masalahnya seperti itu, karena kita juga warga juga mencoba buat berintrospeksi diri. Kalau misalnya emang kita harus mulai dari hal kecil dari warga itu misalnya kita berwenang. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Mungkin harapan atau mungkin solusi pendapat dari Masnya untuk peraturan ini untuk kedepannya, apakah ada masukan atau mungkin harapan yang lebih untuk sekitar masyarakat di sini? Oke. Buat pengelola sampah yang ada di daerah sini mungkin bisa lebih diperbaiki lagi sistem pengelolaan sampahnya, tata kelolanya terkait flow masuk dan keluar sampah itu, masuk sampah itu di seperti apa, dan kalau misalnya apakah sampah yang itu bisa diolah kembali gitu. Jadi tetap harus ada pemilahan sampah tadi lebih ketat gitu. Mungkin sekian dari kami pertanyaan-pertanyaan. Makasih udah sebelumnya sudah berkenan menjadi narasumber kami ya Mas. Terima kasih.